Dewa obat terkuat, bab 467. Dia pasti gila, pikir Hansu begitu. Hah, begitu, dia baru saja melayang dan membengkak. Luoji berkata dengan nada sombong, saya pikir dia akan tamat. Hansu tidak ingin membicarakan hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Chen Gang di masa depan, dia bukanlah seseorang yang dapat dia sakiti saat ini. Dia hanya ingin menghasilkan uang dan terus bergaul di lingkaran ini dia. Dia selalu merasa bahwa Chen Gang selalu menjadi orang yang sangat tenang, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan tidak mungkin menembak dirinya sendiri. Luoji, izinkan saya mengingatkan Anda, meskipun orang-orang besar itu tidak menyukainya dan mulai bekerja dengan Chen Gang, Anda tidak boleh terlibat. Dibandingkan mereka, kita semua terlalu kecil, mengerti? Sudut mulut Luoji bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, jadi apa artinya tamparan? Jangan sampai kehilangan nyawamu. Hansu tidak peduli setelah mengatakan itu. Dia tidak ingin menyinggung siapapun. Dia hanya ingin menjalankan perusahaan dengan aman dan menghasilkan uang. Meskipun penghasilannya lebih sedikit, dia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi antara kekuatan-kekuatan itu. Di lingkaran hiburan Shanghai, badai sedang melanda. Tak banyak yang menanggapi pernyataan Chen Gang, malah semakin banyak yang menanyainya dan melontarkan sinisme. Seseorang sepertinya berbicara secara diam-diam, memprovokasi Chen Gang, berpikir bahwa Chen Gang cukup beruntung untuk mencapai posisi tinggi di lingkaran bawah tanah, dan bahwa di awalnya hanyalah sosok kecil di lingkaran hiburan. Bukankah itu hanya mendekati keluarga Ye dan meminjam pengaruhnya? Berapa banyak orang yang bisa yakin dengan orang seperti ini yang mengandalkan keberuntungan untuk bangkit? Dan pada saat yang sama, dalam bisnis, nama Ye semakin lantang. Secara khusus, pengumuman Ye bahwa tujuannya adalah untuk menduduki 70% pasar Shanghai tidak hanya merangsang ketidakpuasan dan ketakutan di antara beberapa rekan lokal. Pada saat yang sama, bagi beberapa perusahaan multinasional dengan latar belakang modal asing, Ye tiba-tiba menjadi lawan. Saat ini, Yang Su merasa sangat tidak nyaman. Diterbitkan, dia tertawa dengan marah dan mengirimkan orang-orang yang dia ingin tanda tangani kontrak dengan Ye, tapi Li Qi mengusirnya. Tentu saja dia tahu Li Qi tidak akan setuju, tapi dia tidak menyangka sikap mereka akan begitu kuat. Ketik saja, beberapa bawahannya memiliki wajah yang jelek, bahkan ada yang memiliki bekas tamparan berwarna merah cerah di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang Ye akan begitu sombong. Mereka bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, dan hanya melemparkan mereka dari hotel ke jalan raya, membuat mereka sangat malu. Pakaian beberapa orang masih tertutup debu, dan pemandangannya bisa dibayangkan. Yang Su mencibir berulang kali, jika Tuan Ye berani menjadi begitu sombong, dia tidak menganggap kita serius. Tentu saja dia tahu bahwa keluarga Ye tidak semudah itu untuk dihadapi, tapi dia tidak punya waktu. Melihat beberapa bawahannya, Yang Su sedikit marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mencobanya, dan Ye cukup kuat dan tidak memiliki kesempatan untuk sujud, bahkan jika dia menggunakan latar belakang perusahaan untuk menekan. Dia, bukannya Yang Su tidak pernah mencoba mencari koneksi di lingkaran bawah tanah untuk berurusan dengan keluarga Ye, tapi setelah mencari-cari, tidak ada yang berani menyeberang ke air berlumpur ini ketika mereka mendengar bahwa itu adalah keluarga Ye. Dia juga mendekati orang-orang di lingkaran bawah tanah. Demikian pula, jika menyangkut keluarga Ye, orang-orang itu menjadi tercengang, seolah-olah keluarga Ye di Shanghai sudah menjadi dewa yang tak terkalahkan yang tidak bisa dihujat. Sudah berapa lama sejak Ye memasuki pasar Shanghai? Jika perusahaan Ye benar-benar menguasai 70% pangsa pasar Shanghai, adakah yang berani mengatakan tidak kepada perusahaan Ye? Tuan Yang, saya khawatir kami tidak dapat mengatasinya. Jika tidak, kami harus melepaskan jalur produksi Wansheng tersebut. Ini tidak akan berdampak banyak pada situasi kami secara keseluruhan. Beberapa karyawan sedikit putus asa. Tidak ada persaingan dalam bisnis, dan lingkaran atas dan bawah tanah tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kalaupun mereka buru-buru langsung ke wilayah orang lain, mereka akan dihajar, apalagi yang bisa mereka lakukan. Kentut, Yang Su mengumpat dengan marah, ini bukan lagi masalah jalur produksi itu. Apakah kamu mengerti? Sekarang arogansi ialah yang mengancam tata letak strategis perusahaan. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan pasar Shanghai? Tahukah Anda berapa banyak investor asing yang mengincar Shanghai? Kami Heiyun adalah pionirnya. Jika kami tidak bisa menjadi yang pertama sampai di sana, itu akan gagal. Dia lebih suka melepaskan lini produksi tersebut dan memperoleh lebih sedikit, yang tidak akan berdampak banyak pada tata letak Heiyun, tetapi bagi perusahaan besar yang didanai asing, ini adalah kasus kegagalan yang tidak boleh terjadi. Jika gagal, orang pertama yang harus bertanggung jawab adalah Yang Su. Nona Ye terlalu sombong sekarang. Yang Su meletakkan tangannya di pinggul dan dasinya telah dilepas.
Wajahnya tampak tidak sabar dan marah. Pernahkah kamu mendengar? Wanita muda kedua dari keluarga Ye menindas orang lain di luar, dan mereka yang menindas malah ditampar. Karena ini, keluarga Ye bahkan membuat marah seluruh industri hiburan Shanghai. Dia telah mendengar bahwa keluarga Chen, yang membelot ke keluarga Ye, mengambil uang keluarga Ye dan menggunakan kekuatan modal untuk bangkit, dan sekarang mereka benar-benar ingin mengguncang seluruh industri hiburan Shanghai dengan satu keluarga. Sekarang hubungan Ye dengan lingkaran atas juga berjalan, dan orang-orang di lingkaran bawah tanah mendukungnya, dan bahkan dalam bisnis, dia ingin mencapai monopoli. Arogan, sangat sombong. Yang Su tiba-tiba tertawa, tapi agak dingin. Mereka sangat sombong, tapi mereka bisa dengan mudah membangkitkan kemarahan publik. Sekalipun keluarga Ye memiliki latar belakang tertentu, hal itu bisa menarik perhatian orang. Begitu mereka membangkitkan kemarahan publik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berjalan cepat ke meja, mengambil telepon rumah dan menelepon. Saya Yang Su, penanggung jawab wilayah Shanghai. Tolong jemput saya Tuan Wakil Presiden wilayah Donghua Utara. Tuan Ye memang telah menimbulkan kemarahan publik. Kekuatan dalam bisnis membuat banyak orang iri dan takut. Mereka merasa sikap agresif Ye sangat kuat, seperti binatang buas yang menyerbu pasar Shanghai dan akan melahap rekan-rekannya di sini. Dan keluarga Chen yang mereka dukung kini telah menyinggung banyak orang, tidak hanya kepentingan pribadi di kalangan underground. Akibatnya, selain kerugian yang sangat besar, bahkan orang-orang di dunia hiburan pun sangat tidak puas dengan keluarga Chen saat ini. Dan pada analisa terakhir, alasan mengapa keluarga Chen berani menjadi begitu sombong adalah karena keluarga Ye di belakang mereka kaya dan kaya. Tapi Ye Group hanyalah sebuah perusahaan yang berasal dari kota pesisir kecil. Mereka punya banyak uang, seberapa besar mereka? Nilai pasarnya mungkin kurang dari 2 miliar. Kasar, dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri? Itu hanya kepercayaan diri dan kesombongan yang buta. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang terjadi di Shanghai segera menyebar ke utara dan ke kekuatan di belakang kelompok kepentingan melalui mulut banyak orang. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Ye benar-benar dapat menyebabkan badai berdarah di Shanghai. Kata, kamu, tidak lagi rendah hati, dan Lin Yi tidak akan membiarkan Ye terus bersikap rendah hati. Pada titik ini, jalan Ye ke utara telah benar-benar memasuki tahap pembukaan. Dia hanya ingin berusaha keras dan mendarat dengan keras. Dia ingin menjadi terkenal, dia ingin lebih banyak orang mengetahui apa arti kata Ye, dan dia ingin orang-orang tahu bahwa Ye ada di sini. Bab 468. Bersikaplah rendah hati ketika Anda seharusnya bersikap rendah hati, dan jangan pernah bersikap samar-samar ketika Anda harus menjadi orang yang menonjol. Lin Yi sepertinya tidak mempedulikannya, tetapi kenyataannya, semuanya berjalan sesuai rencana di dalam hatinya. Seorang anak licik tertangkap di bawah. Xiao Dao dan yang lainnya datang dan menerima telepon dari Li Qi, mengatakan bahwa Shanghai membutuhkan bantuan mereka, jadi mereka segera datang, saya bertanya, dan mereka datang ke sini untuk wanita kedua. Begitu mereka tiba, mereka mengusir orang-orang dari teknologi medis Heiyun. Saya baru saja menemukan seorang pria licik di lantai bawah hotel. Saya menangkapnya dan bertanya kepadanya. Dia sebenarnya ingin menyerang Ye Xihan, tapi dia segera memukulinya. Dari mana asalnya? Lin Yi bertanya. Saya belum pernah mendengar apapun dari industri hiburan. Xiao Dao bersenandung. Apakah kamu ingin aku menemukannya dan membersihkannya? Lin Yi melambaikan tangannya. Dari industri hiburan, sepertinya Luo Ji yang sudah menanganinya tidak perlu. Tidak dibutuhkan. Dia berkata dengan tenang, gunakan energimu untuk hal-hal penting. Selama periode ini, Anda akan dikerahkan oleh Li Qi. Pertempuran di Shanghai baru saja dimulai. Keamanan mereka sangat penting. Ya, Xiao Dao mengangguk. Meskipun lingkaran bawah tanah Shanghai sekarang telah dibersihkan, Chen Gang sekarang memegang kendali. Tapi mereka tahu bahwa sebelum pasukan utara terlibat, Chen Gang masih bisa mengendalikannya, tapi sekarang, situasinya telah berubah. Chen Gang sengaja membuat air menjadi keruh dan mempengaruhi kepentingan banyak orang, sehingga mereka pasti tidak akan berdiam diri dan mengabaikannya. Setelah memastikan latar belakang Chen Gang dan tidak perlu terlalu berhati-hati, mereka pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, di kota besar seperti Shanghai, tidak ada yang mau menyerahkan sumber daya kepada orang lain. Kakak laki-laki. Li Qi masuk dengan cepat. Sesuatu terjadi di pabrik farmasi Wansheng. Dia tahu Yang Su pasti berada di balik ini. Sekarang kedua belah pihak adalah merek terkenal, mereka dapat bersaing secara langsung dan menggunakan cara apapun. Para pekerja di sana sedang mogok. Ye Group baru saja mencapai perjanjian kerjasama dengan perusahaan farmasi Wansheng untuk menyewakan lini produksinya dan menyediakan produksi untuk Ye Group. Li Qi tidak akan percaya jika tidak ada orang yang diam-diam menghasutnya di belakang layar. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini dan perhatianku tidak bisa diganggu,
jadi aku khawatir aku harus merepotkan saudara Yi untuk melakukan perjalanan ke pabrik. Li Qi sekarang bekerja sendiri sebagai 3 orang. Bisnis seluruh keluarga Ye di Shanghai ada dalam pikirannya. Yang Su sangat kejam dan menyerang satu demi satu, berharap untuk mengubah pasar menjadi berantakan dan membuat Li Qi tidak dapat melawan. Baiklah, laksanakan urusanmu. Ya, setelah Li Qi selesai berbicara, dia segera pergi, tanpa membuang waktu. Xiao Dao tidak berkata apa-apa dan mengikutinya. Tugasnya saat ini adalah memastikan keselamatan pribadi Li Qi, karyawan penting keluarga Ye. Lin Yi berdiri dan menemukan bahwa tidak ada orang yang mengemudi. Seluruh tim Ye sedang bergerak sekarang, dan dia tampak sedikit malu jika terlalu malas. Pada waktu itu, di pabrik produksi perusahaan farmasi Wansheng, beberapa jalur pertumbuhan telah dihentikan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan apapun. Apa ini? Jual saja seperti yang dikatakan perusahaan. Pernahkah kamu menganggap kami pekerja? Jika Anda masih ingin melakukan outsourcing kepada kami, apakah Anda akan menghentikan asuransi pensiun untuk kami? Beberapa pekerja memblokir pintu bengkel dan menolak mengizinkan siapapun masuk. Beberapa pemimpin bahkan lebih bersemangat, memegang kunci pas di tangan mereka, dan tampak seperti akan bertarung sampai mati dengan yang lain. Mereka baru saja mendapat kabar bahwa Su Li yang telah ditangkap, dan dia mungkin akan dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun. Jika perusahaannya bangkrut, apa yang akan mereka lakukan? Banyak dari mereka sudah cukup tua. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain ketika mereka berusia 40-an. Baguslah sekarang, perusahaannya belum bangkrut, tapi sudah menyewakan jalur produksi pabriknya kepada orang lain. Jangan terlalu bersemangat. Direktur pabrik membujuk, saya bertanya kepada wakil presiden, pabrik kami hanya disewakan untuk membantu orang lain berproduksi. Kami bekerja sama dan mendapat gaji yang sama. Tidak ada bedanya, ayo kita lanjutkan pekerjaan dulu. Kita tidak bisa menghentikannya, kontrak sudah ditandatangani. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, akan merepotkan. Wakil presiden sudah pernah ke sini sekali dan hampir dipukuli oleh para pekerja ini. Dia kabur lagi karena putus asa. Dia bahkan tidak tahu dari mana para pekerja ini mendengar bahwa perusahaan akan bangkrut, jalur produksi pabrik akan terhenti, dan mereka semua harus diberhentikan. Berhenti melakukan ini. Apa menurutmu kami bodoh? Sewa macam apa? Cuma jualan. Begitulah yang terjadi di pabrik lama saya. Setelah kami jual, gaji kami langsung dipotong dan kami terpaksa keluar. Menurut Anda, saya tidak tahu. Benar, seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini, dan gaji 2 bulan pertama belum dibayarkan. Kami tidak percaya dengan apa yang Anda katakan sekarang. Benar, biarkan wakil presiden brengsek itu datang dan memintanya untuk membatalkan kerjasama. Sekalipun kita hanya memproduksi satu produk, setidaknya kita masih punya makanan untuk dimakan, bukan? Sekelompok orang ribut, dan suara direktur pabrik tenggelam, sehingga tidak terdengar sama sekali. Suara direktur pabrik itu serak, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang memperhatikannya, dan mereka tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Lalu apa yang kamu inginkan? Dia berteriak. Apa yang harus dilakukan? Di antara kerumunan, pemimpin itu mengulurkan tangannya untuk membuat semua pekerja diam, dan keluar. Itu adalah Lao Gao, direktur bengkel mereka. Semua orang hanya ingin memiliki pekerjaan yang stabil dan menghidupi keluarganya. Anda terlebih dahulu meminta wakil presiden untuk membayar gaji untuk 2 bulan pertama, lalu membatalkan kerjasama. Kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Ye atau memproduksi obat-obatan mereka. Akan segera mengembalikan produksi bengkel. Kalau begitu, perusahaan Ye bukan orang baik, pernahkah kamu mendengarnya? Begitu perusahaan Ye datang, banyak perusahaan akan bangkrut. Mereka di sini untuk menghisap darah. Lao Gao mendengus, penuh amarah. Saya telah bekerja di bengkel ini selama lebih dari 10 tahun. Mengapa saya akan diberhentikan ketika Tuan Ye datang? Tidak mungkin. Ya, aku tidak akan bekerja sama dengan itu, Ye. Tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Kamu adalah vampir. Para pekerja berteriak, masing-masing lebih marah dari yang lain. Banyak dari mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Ye, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lao Gao, mereka semua merasa bahwa begitu Ye benar-benar mengambil alih jalur produksi Wansheng, mereka akan selangkah lagi dari keberadaannya. Diberhentikan, tidak jauh. Lin Yi bersandar di sudut dan mendengarkan suara mereka, tidak cemas sama sekali. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa di antara kelompok orang ini, ada yang berkepala besar, ada yang menjadi pengatur, ada yang menghasut emosi, dan ada yang mengambil kesempatan untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Wang Yangsu tidak sia-sia. Dia melihat direktur pabrik hampir putus asa dan hampir menyerah. Tiba-tiba dia mengambil alat pemadam kebakaran dan berjalan mendekat. Karena tidak ada yang mau bekerja, ayo hancurkan pabriknya. Lin Yi berteriak,
mengambil alat pemadam api dan bergegas mendekat. Bersambung.